Pelatih Timnas Indonesia John Herdman boleh berbangga dan bahagia. Pasalnya, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jayden Oosterwolde dikabarkan tengah dilirik oleh sang juara Liga Champions 2024-2025 PSG. Ya, Jayden yang kini memperkuat klub Turki Fenerbahce dan memiliki darah Indonesia ini dilaporkan masuk dalam radar belanja raksasa Prancis PSG. Ketertarikan klub elit Ligue 1 tersebut menjadi sinyal positif bagi kualitas pemain yang tengah dipantau intensif untuk proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Pemain 24 tahun ini menjadi perbincangan hangat setelah tampil impresif di Liga Turki. PSG disebut sangat menginginkan jasa bek berkaki kiri ini untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim depan. Keberhasilan Jayden membawa Fenerbahce menjuarai Piala Super Turki 2026 menjadi salah satu alasan kuat mengapa namanya kini melambung tinggi. Jika perpindahan ke klub raksasa Eropa ini benar-benar terwujud, hal tersebut akan menjadi nilai tambah yang luar biasa bagi pelatih Timnas Indonesia John Herdman dalam membangun pertahanan skuad Garuda yang lebih kukuh. Di balik gemerlap kabar transfernya, PSSI masih terus berupaya melakukan pendekatan melalui jalur keluarga untuk meyakinkan Jayden berseragam merah putih. Jayden yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu mengakui adanya komunikasi rutin dari pihak Indonesia. Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United, kini dikabarkan tengah diproses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia atas rekomendasi langsung dari pelatih kepala John Herdman. Kabar mengejutkan ini datang dari postingan akun Transfer Bola. Dalam postingan tersebut, menyebutkan melalui proses negosiasi yang cukup panjang dengan pihak federasi, pemain dengan nilai pasar mencapai 382,40 miliar rupiah tersebut disebut telah memberikan sinyal positif untuk menjalani naturalisasi dan membela skuad Garuda. Isu naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini sudah lama mencuat setelah bek Leeds United, Pascal Struijk, menunjukkan kode yang membuat publik Indonesia heboh. Pemain yang berkarir di Liga Inggris itu diketahui memiliki tato bergambar burung Garuda di kaki kirinya, simbol yang erat kaitannya dengan Indonesia. Tato tersebut terlihat dalam unggahan Instagram Story milik Struijk beberapa waktu lalu. Momen itu segera memicu spekulasi bahwa sang pemain semakin dekat untuk membela Timnas Indonesia. Apalagi hingga kini ia belum pernah tampil bersama tim nasional Belanda. Situasi itu membuka peluang besar bagi PSSI untuk meyakinkan Struijk agar bergabung melalui jalur naturalisasi. Marcelino Ferdinand menunjukkan kelasnya saat membela AS Trenčín B kontra FK Racha Bratislava dalam lanjutan Liga 3 Slovakia 2025-2026 yang berlangsung pada Sabtu dini hari WIB. Ia mencetak 1 assist saat AS Trenčín B menang 8-2 atas tim lawan. Marcelino Ferdinand mencetak assist atas gol pembuka AS Trenčín B yang dicetak Stefanka. Saat itu menyisir sayap kiri, umpan silang Marcelino Ferdinand dimanfaatkan sang rekan. Dalam laga tersebut, Marcelino Ferdinand diperankan sebagai gelandang sentral. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu bermain 45 menit sebelum digantikan pemain lain. Jika terus menampilkan performa optimal bersama AS Trenčín B, hanya masalah waktu bagi Marcelino Ferdinand kembali ke tim senior. Sekedar diketahui, Marcelino Ferdinand berstatus pemain Oxford United yang sedang dipinjamkan ke AS Trenčín. Sayangnya, selama menjalani masa peminjaman di AS Trenčín, Marcelino Ferdinand lebih sering berkutat dengan cedera. Sepanjang musim ini, Marcelino Ferdinand baru 3 kali bermain bersama tim senior AS Trenčín. Harapannya, Marcelino Ferdinand segera kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Pengamat sepak bola nasional, Supriyono Prima, menilai keputusan pelatih John Herdman dalam memanggil nama-nama segar untuk ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 merupakan langkah menarik. John Herdman memanggil 23 pemain sebagai persiapan menuju Piala AFF 2026. Mayoritas nama yang masuk ke dalam daftar adalah mereka yang berkompetisi di Super League atau kasta tertinggi Liga Indonesia. Hanya satu sosok, yaitu Marcelino Ferdinand, yang berkarir di luar negeri bersama AS Trenčín. Bagi Supriyono, siasat Herdman dalam menyusun pemain ke dalam daftar panggil terbilang menarik. Menurutnya, mereka yang namanya terbubuh di atas kertas punya kualitas menjanjikan. Supriyono menilai tujuan kompetisi profesional adalah agar bisa membela tim nasional di pentas resmi. Sebab selanjutnya, penampilan impresif pemain perlu berlanjut dari sekadar merumput di level klub.
Lebih lanjut, Supriyono juga mengomentari soal tak adanya nama kiper Persib Bandung Teja Paku Alam ke dalam pemusatan latihan terdekat. Ia yakin Hartman punya alasan teknis soal ini. TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 akan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei. Program ini berlangsung 5 hari. Dengan rentang 2 bulan, kemungkinan besar ada TC lanjutan dengan komposisi pemain yang berbeda di kemudian hari. Piala AFF 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Performa Dean Zandenbergen tengah jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Penyerang berdarah Indonesia itu dinilai layak segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Desakan ini datang dari pengamat sepak bola nasional Roni Panganeman. Ia menilai krisis striker di skuad Garuda harus segera mendapat solusi konkret. Disinilah nama Dean Zandenbergen mulai dianggap sebagai solusi ideal. Bersama VVV Venlo, Zandenbergen tampil impresif sepanjang musim ini. Striker 24 tahun itu sudah mencetak 11 gol di Liga 2 Belanda 2025-2026. Bahkan ia baru saja mencatatkan hat-trick saat menghadapi SC Kambur. Catatan ini menjadi bukti ketajamannya sebagai ujung tombak. Dengan performa yang terus menanjak, peluang naturalisasi Zandenbergen semakin terbuka lebar. Apalagi timnas Indonesia sedang membutuhkan sosok striker haus gol. Jika proses ini bisa dipercepat, lini serang Garuda berpotensi jauh lebih tajam. Kini keputusan ada di tangan federasi untuk bergerak cepat atau tidak. Timnas Indonesia belum memainkan satu pertandingan pun. Namun sorotan terhadap kekuatannya sudah terasa hingga ke Vietnam. Media di negara tersebut mulai mengantisipasi potensi ancaman dari skuad Garuda menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Status Indonesia sebagai tuan rumah menjadi salah satu faktor yang paling disorot. Keuntungan bermain di kandang dinilai bisa menjadi pembeda besar dalam perjalanan tim di turnamen ini. Catatan tersebut bukan tanpa dasar yang jelas. Dalam periode 2 tahun terakhir, Indonesia memang menunjukkan performa solid saat bermain di hadapan publik sendiri. Salah satu momen penting adalah kemenangan bersejarah atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu menjadi tonggak penting yang memperkuat kepercayaan diri tim. Rentetan hasil positif tersebut membangun mentalitas kompetitif dalam skuad. Para pemain kini memiliki keyakinan lebih untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di turnamen mendatang. Menariknya, Indonesia dan Vietnam akan berada dalam satu grup di ajang tersebut. Pertemuan itu berpotensi menjadi ajang uji kekuatan sebelum FIFA ASEAN Cup dimulai. Laga tersebut juga bisa menjadi gambaran awal peta persaingan. Media Vietnam tampaknya tidak ingin kecolongan menghadapi perkembangan ini. Mereka mulai menghitung potensi dominasi timnas Indonesia yang semakin kuat, terutama saat bermain di kandang sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus bergerak cepat demi mengangkat kualitas sepak bola Indonesia ke panggung internasional. Kali ini ia melakukan pertemuan penting dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, Guus de Jong. Pertemuan antara dua tokoh sepak bola ini bukan sekedar kunjungan biasa. Keduanya terlibat dalam diskusi mendalam mengenai strategi konkret pengembangan pemain muda berbakat yang kelak bisa menjadi tulang belakang tim nasional Indonesia. Salah satu topik utama yang dibahas adalah penguatan program grassroots atau pembinaan usia dini. Tak hanya membicarakan level profesional, Erick dan Guus de Jong juga menyoroti pentingnya ekosistem sepak bola yang hidup di tingkat amatir. Mereka bersepakat bahwa sepak bola harus bisa dinikmati semua kalangan, bukan semata menjadi hiburan bagi penonton di tribun stadion. Perluasan partisipasi masyarakat dalam olahraga ini dianggap krusial demi menciptakan budaya sepak bola yang sehat dan berkelanjutan. Semakin banyak warga yang aktif bermain bola, semakin besar pula peluang Indonesia menemukan bakat-bakat terpendam dari berbagai penjuru tanah air. Dengan pertemuan ini bukan tidak mungkin, kerjasama yang dilakukan dua federasi ini akan semakin intensif, termasuk menggelar partai uji coba timnas Indonesia menghadapi Belanda. Perburuan amunisi baru untuk timnas Indonesia semakin panas. Kali ini nama Dean Zandenbergen mencuat sebagai kandidat kuat pemain naturalisasi yang diproyeksikan memperkuat lini depan skuad Garuda. Striker milik VVV Venlo itu